para pengurus yang lain juga saya hormati, hadirin jamaah salat maghrib, majelis ta'lim, mushola syariah yang saya muliakan. Baik, karena momentumnya sebentar lagi, kurang 2 minggu lagi kita akan merayakan Idul Adha, maka materi kajian kali ini adalah tentang babul adhiyah, bab kurban. Silahkan buka kitabnya. Kita akan bahas tentang bab kurban. Itu halaman berapa Eko? Coba. Itu beda ini. Beda cetakan. Bab iya. Babul adhiyah. Halaman berapa ini? Tahu enggak? Al-Adhiyah itu halaman 281. Halaman 281. Halaman 281. Maklum tua semua, matanya udah pada bulut. 281. Segitu sih ini. 281 babul adhiyah. 81. Kalau udah ketemu Pak Eko atau Pak Jenal, tolong ambil Quran, banyakin semuanya. Ini kita akan baca sejarah kurban dulu sebelum kita baca kitabnya. Halaman 281 babul adhiyah. Kalau sudah Al-Quran dikasih satu-satu, ya kita sebelum baca kitab kita baca Quran dulu, baca sejarah kita, sejarah kurban biar makin mantap. Buka surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 99. Mulai 99. Jadi double, ngaji double, ngaji Quran, ngaji kitab, ngaji hadis sekaligus. Surah yang ke-37 namanya surah As-Saffat. As-Saffat itu setelah surah Yasin. Ya. As-Saffat. Sudah. Surah As-Saffat, ya pakai reka lebih enak. Kita ngaji hari ini kayak agak lama Pak Idir. Ada lama dikit ini. Pakai meja lebih enak. Surah As-Saffat ayat 37. Surat ke-37 ayat 99. Mulai dari ayat 99 sampai ayat 107. Surah As-Saffat. Ini kita sekaligus ini. Belum kita baca kitabnya, baca Qurannya dulu. Ketemu apa? Nah. Surat ke-37 namanya surah As-Saffat. Tukar aja. Baik kok, nih ketemu. Ini biasa ngaji tahunan. Kalau sudah ketemu semua, kita mulai. Surat ke-37. Benar ya? Benar Andi? Sudah ketemu? Nah. Surat ke-37 ayat 100 atau ayat 99. Balik ketemu? Sudah ketemu? Nah. Saya ayatnya apa? Ayat 99. Jenang dah? Media belum ketemu media tuh. Cari nama suratnya. Halaman aja 359. Ya. Kalau cetakan sama-sama. Ya. 159. Ya. Sudah. Cari
cari suratnya dulu, surat nomor 37. Kalau sudah ketemu surat, cari ayatnya 99. Jadi ketemu? Nah, semua ketemu? Baik kok dulu. Nah, baik. Jamaah rahimakumullah. Kata Nabi yang namanya Idul Adha itu Al-Adha yauma yudhin nas. Hari raya Idul Adha itu artinya hari raya kurban. Nah, walaupun kita nyebutnya lebaran haji ya. Ya nggak apa-apa karena momentumnya pas haji. Baik, tentang Idul Kurban. Disyariatkannya kepada kita untuk berkurban sebenarnya meneruskan syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana kisah kurbannya Nabi Ibrahim itu Allah abadikan dalam surah As-Saffat sejak ayat 99 sampai ayat seterusnya. Baik, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Ada rukuk nggak tuh? Ada. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidhibhin 'azim. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang kita jelaskan isi kandungan ayat ini, sejarah ini. Jadi Quran itu ada yang sifatnya basyira wa nadhira.
berita gembira, peringatan, ada yang sifatnya sejarah. Nah ini ayat ini menceritakan sejarah diperintahkannya Nabi Ibrahim untuk berkorban dengan menyembelih putra beliau. Lanjut, kita bahas ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala, dan berkata Ibrahim, inni sesungguhnya aku dzahibun pergi ila rabbi kepada Tuhanku atau menghadap kepada Tuhanku, sayahdin untuk meminta petunjuk. Jadi beliau ngadu, curhat dengan meluahkan kegalauannya kepada Tuhannya, ngadu ke Allah. Belajar buat kita begitu, kalau galau itu ngadunya ke Tuhan, jangan ke medsos. Ngadu ke Allah gitu ya. Kalau ke medsos mah bukannya ada solusi, yang ada nyumpahin orang-orang. Nah, apalagi yang nggak senang. Nah, apa curahan hatinya Nabi Ibrahim? Apa keinginan Nabi Ibrahim di ayat berikutnya? Apa tuh? Rabbi habli minas salihin. Bahwa beliau minta dianugerahi keturunan. Rabbi ya Tuhanku, habli anugerahkanlah kepadaku minas salihin, daripada anak yang soleh. Ini amalan bagus banget Pak. Saya insya Allah sih nggak pernah lupa, setiap ngirim ke pondok buat anak itu tak tiupin air di aqua itu, Robbi habli minas solihin. Baca Alam Nasrah 4 kali, Al-Insyirah Qul 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, bacakan itu, Robbi habli minas solihin. Itu amalannya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim yang Pak Eko sering baca ketika jadi imam. Nah, tapi maaf Pak Eko, bukannya ini, kalau jadi imam maka diganti kalimat, jangan pakai mufrad tapi pakai jamak. Walaupun di Quran itu Robbi, itu kan dua pribadi, tapi kalau mimpin jadi imam jangan dibaca Robbi, baca Robbana. Habli diganti hablana. Kenapa? Khona, kata Rasul, bagi seorang imam yang mimpin doa, dia berdoa untuk diri sendiri, itu namanya khianat. Tapi namanya kita belum tahu, gak apa-apa. Belajar buat kita, kalau doa dewe-dewe gak masalah, baca Robbi habli ya. Nah kalau kita baca Quran harus baca sesuai dengan teksnya, Robbi habli. Tapi kalau kita mengamalkan isi kandungan Quran, diganti dengan Robbana. Nggak dosa Pak Eko, nggak salah. Kenapa? Kita sedang tidak baca Quran, tapi kita mengamalkan doa yang ada di Quran. Nah, karena posisi kita sebagai imam maka diganti dengan kalimat jamak, bareng-bareng, Robbana hablana. Ya Allah, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami ya minas sholihin. Kalau bacanya Robbi pribadi, sementara kita mimpin imam, nggak boleh. Kecuali kalau kita sedang doa sendiri nggak apa-apa, Rabbi habli minas sholihin. Nah, jadi itulah curahan hatinya Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh, begitu kan? Nah, ayat berikutnya, fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarnahu, maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, dhamirnya itu kembali kepada Nabi Ibrahim, bighulamin halim, dengan seorang anak halim yang penyantun, yang lemah lembut, sopan. Itulah, maka Allah ijabah doanya Nabi Ibrahim. Sering saya sampaikan kan, tiap tahun kita ngaji ini terus kan, sampai lupa ya, masa lupa tiap tahun ngaji. Amalkan doa itu. Bagi kita yang pengen punya anak, sejak bikin anak udah baca doa itu Pak Eko, Pak Idir. Jangan langsung baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana, terus mindo terus. Rabbi habli minas sholihin.
Mau kita nyuapin anak, kasih tahu istri, nyuapin anak sambil nyuapin nasinya itu masih panas, bacain Rabbi habli minas salihin. Nah, ternyata doanya Nabi Ibrahim dikabul sama Allah, dijawab sama Allah dengan kalimat fabasyarnahu, maka kami berikan kabar gembira, jawaban kepada Ibrahim bi'ulamin halim, dengan seorang anak yang penyantun. Nah, sejenak kita istirahat. Ini ceritanya, kisahnya. Nabi Ibrahim sudah berumur 80 tahun, belum punya anak dari istri. Siapa istrinya? Itu kan Sarah dulu. Sarah dulu, istri pertama, nikah dengan Siti Sarah, wanita cantik, salah satu perempuan cantik yang menyambut lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidati Sarah. Menikah dengan beliau, umur beliau sudah 86 tahun, umurnya Nabi Ibrahim, belum dikasih anak. Nah, walaupun doanya langsung seakan-akan dikabul, tapi kan ada apanya? Ada alur ceritanya, gak ujuk-ujuk dikabul. Nah, kata Sayyidati Sarah yang kita kenal dengan Siti Sarah bilang apa? Ya Nabi Allah, bagaimana kalau Anda menikah lagi? Itu kan, nyari istri yang kedua. Siapa tahu setelah nikah dengan istri kedua dikasih keturunan. Duh, Pak Edir, ini bini pertama nyuruh nikah lagi. Kira-kira bagaimana? Laksanakan apa enggak? Suruh loh. Ya. Awal sih Nabi Ibrahim enggak mau, karena bentuk cintanya, sayangnya kepada beliau Siti Sarah, beliau enggak mau. Tapi karena Hajar mendesak, akhirnya beliau mau bersedia menikah dengan Hajar, yaitu budak pemberiannya Raja Amr, Raja Mesir. Karena dulu Siti Sarah itu pernah ingin dijadikan selirnya Amr, itu seorang Raja Mesir, raja yang rakus. Jadi dia itu nggak bisa melihat wanita cantik dikawinin, nggak peduli bini orang, dia dikawin melihat. Kalau udah punya suami suruh cerai, itu brengseknya si Amr. Sampai Siti Sarah ketika beliau pindah ke Mesir bersama Nabi Ibrahim, melihat wanita cantik, pengen dinikahin, pengen jadikan selir, tapi beliau nggak mau. Tapi kalau saking tergila-gilanya, terpa-pa-nya itu si Amr, Raja Amr itu kepada Sarah, akhirnya Sarah diberikan hadiah berupa budak yang namanya Siti Hajar. Nah, Siti Hajar itulah wanita yang dinikahi sama Nabi Ibrahim, istri kedua, budak dari Sayyidati Sarah. Nikahlah dengan Siti Hajar. Benar, akhirnya Sayyidati Hajar hamil, punya anak namanya Ismail alaihi salam. Menjelang umurnya Nabi Allah Ibrahim 100 tahun, istri pertama setelah dipancing nikah lagi, dipancing kawin lagi gitu, hamil benar itu. Siti Sarah hamil juga, punya anak namanya Ishak. Nama sama-sama satu Ismail, satu Ishak. Kalau Ismail cikal bakal bangsa Arab, kalau Ishak cikal bakal bangsa Yahudi. Itu. Ya, akhirnya dua-duanya punya anak. Maka kalau kita belum punya anak, cobalah ikuti jejaknya Nabi Ibrahim. Ya, kalau punya saudara gitu, Pak Idir yang curhat pengen punya anak, kayak Nabi Ibrahim tuh. Ya. Siapa tahu beda dia bisa punya anak. Ya, lanjut ke ayat berikutnya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, falamma tatkala balagha telah mencapai umurnya Ismail itu, anak pertamanya Nabi Ibrahim itu, ma'ahu as-sa'ya, bersamanya bisa diajak kompromi, usaha, diskusi maknanya. Ya udah ngerti lah, umur 10 tahun kurang lebih gitu. Qala ya bunayya, berkata Nabi Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku, anni atba'uka, bahwasanya aku menyembelihmu. Nah, itu kata Nabi Ibrahim, anak pertama bapak yang didamba-dambakan, pas punya anak disuruh nyembelih sama Allah. Wahyu
Nabi itu ada berbagai macam cara. Ada yang pertama lewat qalbu, lewat batinnya Nabi, keyakinannya ini perintah Allah sampaikan kepada umatnya. Ada yang lewat mimpi, baik macam ini lewat mimpi. Ada yang lewat Jibril alaihi salam, sang penyampai wahyu, malaikat menyampaikan wahyu. Nah, wahyu Allah kepada Nabi Ibrahim ini lewat mimpi. Lewat mimpi bahwa beliau menyembelih Ismail alaihi salam. Maka dicurahkanlah mimpinya tersebut, diceritakan kepada anaknya Ismail, anni azbauka fanzur madza tara. Ya wahai anakku, sesungguhnya aku mimpi dalam tidurku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pertimbangkanlah bagaimana pendapatmu. Luar biasa. Ini pelajaran buat kita, penting banget Pak. Kita yang punya anak yang sudah SMA, mereka punya pilihan. Jangan paksakan anak itu ngikutin kita. Tanyalah ke anak kita, ketika kita melihat nilainya, apa bagusnya di IPA. Nah, kamu bagusnya IPA. Cita-cita jadi apa? Pengen dokter, sekolahkan begitu. Jangan mentang-mentang kita PNS, anak kudu jadi PNS. Mentang-mentang kita polisi, anaknya kudu jadi polisi. Siapa tahu anak itu jiwanya beda dengan kita. Ini maksudnya loh, sekalipun kita yakin, tapi pertimbangkan, ngobrol, diskusi dengan anak. Saya juga begitu dengan anak saya. Walaupun di pondok, saya nggak menekankan anak saya guru harus seperti saya. Saya tanya, hobimu apa? Kamu suka belajar apa? Gitu Pak Eko. Jadi si tamatan begitu, jangan dipaksa harus kata Pak Eko. Mentang-mentang Pak Eko punya perusahaan, anak guru punya perusahaan, jangan. Itu maksud begitu. Jadi jangan jadi orang tua yang egois. Sekalipun kita yakin, macam tadi Ibrahim, ditanyakan kepada anak, fanzur madza tara. Bagaimana? Lihat anak, bagaimana pertimbangkan, bagaimana pendapatmu tentang mimpi bapak ini? Apa kata Ismail? Menjawab si anak Ismail kecil. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Qala ya abati fa'al, wahai ayah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ma tu'mar, apa yang Allah perintahkan kepadamu. If'al, lakukanlah. Ya Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayah, engkau mendapati aku sebagai anak yang sabar atau penyabar. Subhanallah, ternyata anaknya setelah diajak ngomong mau disembelih. Coba kalau si tamak dia ngomong gitu, mah apa Pak? Malam bapak mimpi mah, si tamak mimpi apa Pak? Mimpi nyembelih sampean mah. Apaan Pak? Nyembelih siapa? Saya. Gini Pak, bapak kan udah punya rumah di mana-mana, udah punya perusahaan di mana-mana, tinggal bini doang. Ini itu juga ya. Umpama kan udah sukses. Bagaimana Pak ya kalau kita tukaran tugas aja, saya nyembelih, bapak yang saya sembelih. Mungkin begitu anak kita kalau kita tanya begitu. Tapi tidak dengan Ismail, si anak yang soleh seperti itu. Mau aja. Fa'al ma tu'mar, lakukan ayah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau mendapati aku sebagai anak yang sabar, yang nurut kepada orang tuanya. Subhanallah. Nah, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah berpasrah, telah sepakat. Oke, keduanya sepakat, telah pasrah akan perintah Allah tersebut. Wa tallahu lil jabin. Pelipis dahinya si Ismail telah ditempelkan ke tanah. Pelipisnya udah nempel ke tanah. Luar biasa. Maka ini dua versi. Ada yang mengatakan gesekan pertama enggak mempan. Versi kedua kisahnya itu Nabi Ibrahim itu lama enggak menyentuhkan golok ke leher anaknya, sehingga Ismail sempat buka tali yang diikat sama bapaknya, karena talinya diikat kan. Sampai dibuka sama Ismail. Apa kata Ismail? Ayah, segerakan pisaumu menyembelih leherku agar segera selesai perintah Allah ini.
nantangin, mana biar cepat-cepat pengen disembelih karena perintah Allah. Jangan tunda-tunda perintah Allah, segerakan. Ya, ini perintah Tuhan agar cepat selesai di perintah Allah. Luar biasa. Walamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka kami seru kepada Ibrahim. Kami panggil Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Artinya sungguh engkau telah melakukan, mengaplikasikan perintah Allah lewat mimpimu tersebut. Itu makna qad saddaqta ru'ya. Inna kadzalika, sesungguhnya demikianlah kami membalas kepada orang, nazil, membalas muhsinin, kepada orang yang berbuat baik. Demikianlah kami membalas. Jadi balasnya itu enggak mempan, bukan enggak mempan, enggak jadi sebenarnya diganti. Inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Ujian yang nyata, bukan rekayasa, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Inna hadza lahuwal balaul mubin, ini jelas-jelas ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami ganti sesembelihannya Ibrahim dengan sesembelihan yang sangat besar, yaitu kambing kibas. Inilah kisah sebelum cerita alur kisah sejarah historis diperintahkannya kurban kepada Nabi Allah Ibrahim dengan menyembelih putra pertama beliau yang bernama Ismail alaihi salam. Dan cukup sekarang tutup Qurannya, kita ganti ke kita. Namun sebelumnya, sebelum kita baca kitab atau saya bacakan atau tidak ya, takutnya waktunya nggak keburu, saya akan ambil kesimpulan dulu tentang ayat tadi yang kita baca. Ini punya hikmah yang luar biasa, punya makna yang begitu dahsyat, pelajaran yang sangat berharga buat kita. Betapa perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kekasihnya Nabi Ibrahim itu merupakan perintah yang irasional, perintah yang gak logis, perintah yang gak masuk akal. Masa perintahnya boleh anak? Betul nggak? Kalau Allah perintahkan kita sholat masih logis, masih masuk akal. Sebagai penghambaan, tundukkan patuh. Jangankan kepada maharaja, kepada raja aja kita ngesok-ngesok, ya kan? Sujud-sujud sama raja. Gimana maharaja? Allah. Masih logis, masih bisa dipercaya. Yang kedua, kalau Allah perintahkan kepada kita untuk puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, perintah Allah, masih logis. Kenapa? Karena kita ini manusia ini punya hawa nafsu. Nah, dengan puasa lacang lawan hawa nafsu. Gitu loh. Caranya dengan puasa masih logis. Kenapa Allah perintahkan puasa? Kalau Allah perintahkan kepada kita zakat, masuk akal. Karena di harta kita ada punya orang lain, ada haknya orang. Masuk akal enggak? Sekarang perintahnya mulai anak, coba pikir pakai akal sehat. Nggak yakin kita sebenarnya kok masa iya nyembelih anak. Maka inilah yang dijadikan dalih iblis untuk menggoda Nabi Ibrahim. Masa ngimpi nyembelih anak, percaya aja kamu. Begitu ya iblis. Tapi kan beliau marah kan, nolak, godain iblis sampai ditimbuk tuh iblis. Nah sekarang jadi rangkaian ibadah haji itu melontar jumroh, itu simbol perlawanan kepada iblis yang menggoda Nabi Ibrahim. Hajar juga sama digodain istrinya. Masa suami menyembelih anak? Mana ada perintah Tuhan menyembelih anak? Apa kata Hajar? Nah kalau itu perintah Allah, aku silakan, mempersilakan, aku ridho jika itu perintah Tuhan. Ismail juga sama digoda. Bapak mau ada baik bahasa saya nih. Masa nyembelih sampean? Itu perintah Tuhannya, silakan saja. Tidak ada yang berhasil digoda sama iblis.
Jadi pelajaran buat kita adalah apapun sifat perintahnya, mau logis atau tidak logis, masuk akal nggak masuk akal, rasional irasional, lakukan saja. Jangan nunggu kita paham tentang perintah Tuhan. Contoh sholat ya, kan ada orang yang bimbang, ragu, sholat kok tonggang-tongging, ngapain dia? Udah, jangan mikirin apa maksudnya, sholat aja dulu, nanti Allah kasih tahu. Nanti Allah bimbing kok kenapa kita sholat. Allah kasih tahu. Jangan nunggu logis dulu, kalau sifatnya perintah Tuhan, laksanakan saja dulu. Jangan banyak mikir. Nanti Allah pelan-pelan kasih kita hidayah. Ini makna sholat, ini fungsi zakat, ini tujuan puasa. Gitu, laksanakan. Pertama, dari segi perintah, ini perintah nggak masuk akal. Buat kita pelajarannya, lakukan saja segala perintah Allah jika itu memang jelas-jelas perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Nah, yang kedua, hikmah yang bisa kita tarik daripada sejarah yang tadi adalah dari segi orang yang diperintah. Kita tahu yang diperintah sama Allah ini kan Nabi Ibrahim, Nabi loh. Anaknya calon Nabi. Apa Allah nggak tahu kalau keduanya bakal lolos, bakal bisa melaksanakan perintah Tuhan sekalipun nggak masuk akal? Allah tahu itu. Allah tahu bagaimana hasilnya ketika Allah perintahkan lewat mimpi. Allah tahu kalau beliau bakal lulus. Allah tahu kalau Ismail bakal mau disembelih. Allah tahu kalau Ibrahim bakal tega nyembelih anak. Allah tahu itu. Pelajaran buat kita adalah kita ini pasti diuji. Jangan harap kita yang sudah beriman kepada Allah nggak ada diuji, pasti diuji. Nah, sementara ujian yang paling dahsyat, yang paling berat itu Allah berikan kepada Nabi, bukan kepada kita. Artinya, semakin dekat kita kepada Allah, semakin berat ujian yang Allah siapkan kepada kita. Siap-siap Pak Hidir. Jadi selama ini Pak Hidir diuji sama Allah, anak sakit, suami istri sakit, itu Allah sayang sama Pak Hidir. Karena percaya semakin berat, karena Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Apa kata Nabi? Para Nabi. Kemudian siapa setelah mereka ya Rasul? Orang seperti mereka. Siapa lagi ya Rasul setelah mereka? Orang seperti mereka. Artinya apa? Buat kita yang bukan Nabi gak seberapa, ujian kecil Pak, dibanding ujian para Nabi. Maka kita jangan ngeluh mulu di medsos ketika diuji. Jangan banyak mengeluh, gak seberapa. Kalau kita merasa berat, yakinlah berarti Allah ingin aku lebih dekat dengan. Itu aja husnuzon kepada Allah. Itu ibadah. Mati saat sakit kita merasakan mungkin Allah sayang kepada saya. Husnul khotimah insya Allah. Kenapa? Karena husnuzon kita kepada Allah. Begitu kan pelajarannya. Yakinlah kita pasti diuji. Jangan senang malah ada orang senang nggak pernah sakit senang bangga. Seumur umur saya nggak pernah masuk rumah sakit katanya. Seumur saya nggak pernah sakit. Ingat, manusia yang nggak pernah sakit itu Firaun. Awas, tahu-tahu modal aja ditelan lawat merah. Jadi kalau ada orang balikin nganggur nggak pernah sakit, Pak, boleh balikin aja kata Ustaz Jidan. Manusia yang nggak pernah sakit itu Firaun. Kan sewot gitu. Gue Firaun dong, kali aja. Jadi jangan bangga. Karena ujian itu sebenarnya nikmat buat kita. Kalau kita menganggap itu ujian dari Allah. Kecuali kalau menggerutu ya nggak enak. Ujian mah gelisah, bikin kita takut karena kita jauh dari Tuhan. Pasti ini ayat yang saya ulang dalam surah Al-Ankabut 2 dan 3. Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia mengira kami biarkan begitu saja mengaku beriman kepada Allah wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, para nabi terdahulu semuanya diuji. Ada yang diuji dengan sakit seumur-umur gak sembuh-sembuh. Nabi gak minta sembuh. Kenapa? Malu. Sekian puluh tahun dikasih sehat, masa dikasih sakit ngeluh-ngeluh minta sembuh? Luar biasa. Kalau kita kan minta doa mulu ya. Maksud saya juga doain saya, karena saya bukan Nabi. Kalau Nabi mah gak minta sembuh. Ya kalau belum sembuh ya berarti Allah masih menguji saya, gitu aja. Dan kalau kita mah berat banget, bagaimana? Pasti doain ya. Karena kita masih takut mati. Pengen nambah amal soleh, nggak
sejak lama ini. Nah, lanjut. Semua orang pasti diuji. Apa tujuan Allah menguji hambanya yang sudah beriman? Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu, agar Allah tahu mana orang-orang yang betul-betul beriman, wa la ya'lamanna al-kadzibin, dan mana orang yang berdusta. Ngaku beriman, diuji sedikit lari, diuji sedikit les, nangis, ngeluh, itu kadzibin, orang-orang yang berdusta. Jadi pelajaran buat kita ayat yang tadi bahwasanya yakinlah kita pasti akan diuji. Bisa lewat istri, bisa lewat anak, bisa lewat mertua, bisa lewat tetangga, bisa lewat RT, bisa lewat lingkungan, bisa lewat TKM. Ujian itu dari mana aja. Jadi jangan mulai hari ini kita yakin bahwa setiap ujian datangnya dari Allah. Sekalipun lewat manusia, yakinlah yang menggerakkan manusia itu siapa? Allah. Kan enak Pak ya, husnuzon terus. Sekalipun kita diketik yang menggerakkan tangannya siapa? Itu aja udah. Artinya saya pasrahkan. Kalaupun dia jahat, cukup Allah yang membalas kejahatannya. Kan selesai. Gak usah kita yang menghakimi kejahatan orang lain sehingga kita juga ikut-ikutan jahat. Jangan menjadi jahat karena kejahatan orang lain kepada kita, tapi jadilah baik karena kebaikan orang lain terhadap kita. Aduh, indah sekali bahasa ya. Jangan menjadi jahat karena kejahatan orang lain terhadap kita, tapi jadilah baik karena kebaikan orang lain terhadap kita. Nah, yang kedua. Yang ketiga, belajar buat kita adalah tentang materi perintah. Dalam kisah tadi, objeknya siapa? Anak toh? Anak sasarannya. Materinya anak. Sementara syariat umat Nabi Muhammad bukan lagi anak yang disembelih. Apa? Hewan kurban. Yang Allah perintahkan tidak lagi nyembelih anak, tapi Allah perintahkan kepada kita, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, kata Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu, menyembah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Perhatikan baik-baik perintah Allah dalam surah Al-Kautsar tadi ayat 2. Fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu, wanhar, digandengkan perintah kurban dengan perintah sholat. Itu hebatnya kurban. Sekalipun hukumnya sunnah, tapi perintahnya Allah gandengkan kepada perintah sholat kurban. Yang kedua, belajar buat kita. Materi perintah di surat ayat yang tadi, surah As-Saffat tadi, adalah anak. Sementara perintah kepada kita tidak menyembelih anak, tapi menyembelih hewan kurban. Apa maksudnya? Anak dan harta ternyata dua-duanya merupakan simbol kesenangan dunia. Sama aja kedudukannya. Anak kesenangan dunia, harta juga kesenangan dunia. Banyak sekali, banyak beberapa ayat yang Allah gandengkan antara kata al-mal dan al-banu dalam satu ayat. Contoh, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak merupakan perhiasan dunia, kesenangan dunia. Sama-sama simbol kesenangan dunia. Kedua, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anakmu itu sebagai ujian. Harta ujian, anak ujian. Cuma kadang-kadang kita ini merasa diuji kalau nggak gabrak harta. Betul nggak? Ini kita ini ngeluh, merasa diuji, curhat, galau, pasti kasih ujian yang sifatnya kagak enak. Sakit, diuji. Miskin, diuji. Apalagi di PHK, diuji. Yang gak enak diuji. Tapi ketika dikasih enak, gak merasa diuji. Ini
Dianggapnya nikmat, padahal ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anakmu itu ujian. Kita menganggap kalau punya anak sempurna, ganteng, cantik, pinter, ujian. Nikmat. Kalau punya anak yang yang sakit-sakitan, ujian. Punya anak yang gak pinter, ujian. Padahal dua-duanya ujian. Bahkan jangankan itu, jangankan sehat, sakit, kaya, miskin, ganteng, jelek, hidup mati juga ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk mengujimu, kata Allah. Jadi mati itu ujian, hidup juga ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Jadi mohon maaf, dirubahlah cara pandang kita bahwasanya kaya itu ujian. Kalau orang miskin diuji, banyak yang sadar bahwa kemiskinannya diuji, ujian dari Allah. Tapi betapa banyak sekali orang yang luput, yang hilang kesadarannya, kalau dikasih harta tidak merasa diuji. Padahal orang miskin diuji, dia lulus. Kenapa? Sadar diuji sama Allah. Yang bahaya itu orang yang dikasih ujian berupa kenikmatan, tetapi dia tidak merasa diuji. Itu yang bahaya. Betul nggak? Orang dikasih sakit, banyak yang sadar dia diuji, merasa diuji. Tetapi begitu banyak orang yang gak merasa diuji ketika dikasih sehat. Padahal orang yang sakit itu kebanyakan istighfar karena sakitnya, sadar akan ujian Allah. Maka dia seumur-umur gak pernah istighfar, ketika sakit dia belajar istighfar walaupun mengucapin yang cadel, atapilo. Karena merasa diuji. Kalau sehat nggak merasa diuji, bahaya. Mulai sekarang mindset kita rubah bahwa sakit ujian, sehat juga ujian. Bahkan hati-hati ketika kita diberikan keujian berupa kenikmatan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika ditunjuk sebagai gubernur Madinah, pertama kalimat yang beliau ucapkan adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jabatan itu dianggap musibah. Kalau kita ditunjuk jadi pemenang, jadi presiden, jadi gubernur, bupati, ngakunya apa? Pemenang. Ini bahaya sekali. Malah khalifah yang betul apa? Dia bilang ini musibah, ujian dari Allah. Ini jabatan, harta juga jabatan, kedudukan juga jabatan. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi perintah kepada kita tentang menyembelih hewan kurban itu sangat jauh lebih ringan dibanding perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Apakah kita gak mampu juga sebegitu ringannya perintah ini, Pak? Awas, jangan bilang sunnahnya, tapi perintah Allahnya. Jangan beribadah hanya karena sunnahnya saja. Jangan kita beribadah karena orientasinya karena sunnah, nggak wajib. Awas, bahaya. Karena yang memasukkan kita ke surga bukan karena wajib dan sunnah, tetapi karena rahmat Allah. Bisa jadi justru ibadah yang remeh-temeh itu yang menjadi Allah ridho kepada kita. Itu menjadi jalan hidayah buat kita. Bisa jadi itu wasilah rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Seorang pelacur, pernah dengar cerita? Ahli maksiat ngasih minum anjing yang kehausan, Allah ridho, kasih rahmat, masuk surga. Sekalipun seorang remeh-temeh anjing kasih minum. Maka jangan sampai mulai saat ini, jangan pernah meremehkan ibadah sekecil apapun. Bisa jadi itu wasilah yang membuat Allah ridho dan memberikan rahmat kepada kita sebagai hambanya. Itulah yang mengantarkan kita ke surga. Jamaah rahimakumullah. Sekali lagi saya, walaupun kita yang ngaji cuma begini, ayo mudah-mudahan yang hati ini kurban semua ya. Amin. Ringan sekali. Kenapa? Ini beda sekali fadilah keutamaan menyembelih hewan kurban dengan menyembelih hewan biasa yang bukan kurban, itu jauh sekali. Kalau kita memotong hewan kambing sekarang, sapi sekarang, pahalanya cuma daging yang kita bagikan saja, bulunya nggak dihitung sebagai kebajikan,
kotoran yang nggak dihitung, darah yang ngalir nggak dihitung. Tapi nanti ketika kita motong hewan kurban tanggal 10, 11, 12, 13 atau hari tasyrik, seluruh bagian hewan kurban yang ada di badannya, di luar, di dalam, semuanya dihitung sama Allah. Seluruh bulu-bulu kambing yang kita sembelih, bulu-bulu sapi yang kita sembelih, itu dihitung sama Allah sebagai amal kebaikan dan menjadi kafarah, penebus dosa kita, menggugurkan dosa kita. Pernahkah Pak Riki itu bawa berapa biji bulunya domba? Sok itu. Maka kalau bapak, saudara sekalian, punya hambatan ingin kurban tapi bininya nolak terus, cobalah sesekali istri bapak ajak ke kandang domba, suruh hitungin bulu domba. Ngapain Pak? Hitungin bulu domba. Kata istri kita yang gak ngaji, laki gue PA bulu domba. Ini mah kata Ustaz Zidan waktu ngaji malam Senin minggu keempat, bahwasanya kalau kita kurban itu bulunya yang kebuang nanti itu, yang berhamburan itu dihitung sama Allah sebagai amal kebaikan. Itu baru bulu. Sok, mama mampu nggak itu berapa banyak bulu? Itulah pahala bagi para pengkurban. Itu kotoran yang biasa Pak Rikin buang situ, itu ditimbang sama Allah. Sekali kelihatan dibuang ke got atau dikubur ke tanah, itu ditimbang sama Allah sebagai amal soleh kita. Darah yang kita kucur, yang kita ngalirkan atau kita taruh di got itu, ditakar sama Allah sebagai amal kebaikan. Itu dahsyatnya pahala kurban. Dan tentu hewan yang kita kurbankan itu akan menjadi kendaraan kita nanti di akhirat, akan menyenangkan kita. Tapi jangan mikir, saya nggak mau ikut sapi, kurban sapi, kambing aja. Emang apa? Kalau sapi mau boncengan 7 orang katanya. Takutnya saya paling belakang, ada paling belakang terjatuh lagi. Itu mama, itu otak yang harus diluruskan, bukan begitu Pak. Kenikmatan surga itu nggak bisa dibayangkan di dunia. Kalau kenikmatan surga bisa dibayangkan di dunia, itu bukan surga, namanya hayalan. Kan? Walaupun ada Nabi gambar begitu, cuma penyemangat saja. Tapi kenikmatan sesungguhnya di surga itu nggak bisa dibayangkan di dunia. Jadi jangan berpikir, Ustaz, nanti kan kita dapat bidadari di surga banyak lagi ya. Terus bidadarinya head enggak? Gitu ya? Terus kita butuh pil biru apa kagak? Nggak bisa dibayangkan. Nikmat Allah sangat luar biasa. Jadi jangan berpikir kalau kurban sapi entah takut boncengan jatuh di depan atau di belakang, Pak Ider. Jangan, nggak bisa dibayangkan, nggak bakal jatuh. Tapi berpikirlah dari sisi walaupun dua-duanya bagus, daripada nggak kurban. Mau kambingnya bagus, sapinya bagus, yang nggak bagus ya nggak kurban. Nah, kurban kagak ojek. Nah, dua-duanya bagus ya, kurban. Kenapa? Pada prinsipnya Allah sedang menguji kita. Sebatas mana kecintaanmu terhadap harta. Apakah dengan hartamu itu bisa menggelapkan matamu sehingga lupa siapa yang memberikan harta? Yuhibbunal mala wa yansawna hisaba. Mencintai harta, lupa bahwa nanti akan dihisab sama Allah dari mana harta yang kita kumpulkan dan kemana harta yang kita belanjakan. Pantaslah jika Rasul dalam hadisnya sangat keras mengatakan, man kana lahu sa'atun, ada di hadis di kitab, man kana lahu sa'atun wa lam yud'i fala yaqrabanna musallana. Baca hadis nomor 2 di situ, belum orang. Man kana lahu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun, man siapa orang kana adalah lahu baginya sa'atun, mampu untuk berkurban, walam yudhi tetapi dia enggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya diusir sama Nabi baikku. Munafik ngaku umatnya Nabi, cinta kepada Nabi, selawatan tiap malam, rawi berarti di mana-mana, tapi kurban kagak. Padahal mampu. Rasul ngecap, siapa orang mampu kurban tapi enggak mau, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Keras Pak ya.
Gimana gak keras kok? Nabi udah cintanya kok, kurang apa ke kita coba? Segala ibadah yang Nabi perintahkan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita, dibocorin sama Nabi, dikasih tahu pahalanya sekian. Sholat dikasih tahu pahalanya sekian. Puasa dikasih tahu pahalanya ini. Kurban dikasih tahu sama Nabi bocorannya pahalanya begini. Masih juga gak kurban. Pantas Nabi bilang begitu. Amin. Makanya ya mohon maaf aja Pak Eko, sebenarnya timpang banget di kita ini. Kurban hanya 4 ekor setahun ya. Ya 4 ekor kali 7 berapa? 28. Iya. 28. Yang punya mobil di gereja saya sih berapa orang? Banyak. Nah coba. Apa mereka nggak mampu? Maka sayangnya yang haji seperti ini. Coba kalau kita gugah orang-orang yang agnia yang mampu, bukan untuk mereka, bukan untuk kita, untuk saya yang kataku itu timbang 3 juta pahala sabar kabrak kayak jagung manis. 3 juta doang, tapi bulu kambing nggak gitu. Coba hitung aja berapa banyak 3 juta. Bisa lebih nggak bulu kambing? 3 juta. Wah iya, saya juga mampu. Coba aja praktekin besok apa? Besok kita hitung bulu kambing. Apa besok gimana? Kalau biar bersemangat pas lagi rame ini mau kurban. Pak, nggak tahu sajidan hari ini kita udah langsung motong. Terus ngapain? Kita ngitung bulu dulu. Dikerap dulu. Coba tapi kurang apa ke kita coba. Dikasih tahu bocoran pahala sekian, timbang 3 juta doang, setahun sekali, nggak tiap hari. Masih pura-pura miskin Pak Eko, pura-pura miskin. Kan kebangetan Pak. Angin. Bukan buat saya, bukan buat DKM, buat dirimu, bekalmu. Oke lah sampai nggak pernah sedekah nggak apa-apa. Kurban mah kurban. Harus sama saya. Maka kurban, jangan berpikir saya mau udah tahun kemarin, tahun ini ngasuk, jangan. Bila perlu setiap tahun saya kurban. Kan celengan banyak celengan. Gitu? Kita sholat pas-pasan, ya kan? Kadang kagak khusyuk. Yang sunnah qobliyah ba'diyah, ogah, tahajud, jangan tanya. Duha, apa baik? Kurban kan lumayan, Pak. Setahun sekali. Qobliyah ba'diyah setiap saat. Duha setiap saat, tahajud setiap malam, kurban setahun sekali, pahala luar biasa. Ayo, yang punya kemampuan, punya duit 10 juta, 3 juta doang masih bisa 7 juta. Ya, ringan perintah Allah kepada kita, tidak seberat perintahnya Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Allah bilang begini dalam surah Ali Imran 92, Allah berfirman, "Man kana lahu sa'atun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kata Allah, kamu belum disebut baik, belum baik, hatta sehingga tunfiqu menginfakkan mimma tuhibbun apa-apa yang kamu cintai. Pada dasarnya kita pasti cinta dunia, tapi kalau kita berani menginfakkan cinta kita dunia, mensedekahkan sebagian saja, berarti kita betul-betul menganggap Allah lebih kita cintai daripada harta yang Allah berikan kepada kita. Allah lebih kita cintai daripada anak yang Allah titipkan kepada kita. Selebihnya silakan bertanya saja jika ada pertanyaan. Karena udah cukup kalau kita ada acara Pak. Setelah ini ada syukuran Pak Zainal. Barangkali ada pertanyaan pertama perintah kurban tentang kurban silakan ditanyakan. Jadi gini Pak Ustaz, kalau misalkan ada satu keluarga ya, suaminya korban, terus suaminya tahu Pak Ustaz, istri juga punya kemampuan untuk korban. Kita sudah kasih tahu lah pemerintah bahwa kewajiban korban itu kan bukan satu keluarga satu kami atau satu sapi. Selama misalkan istri punya kemampuan untuk korbannya monggo seperti itu. Jadi itu kalau satu keluarga misalkan istri atau anak sudah mampu ya secara materi, tapi dia berprinsip ini Ustaz, bapaknya udah korban ini seperti itu. Jadi untuk kewajiban hukuman itu Ustaz gugur Ustaz. Kenapa Ustaz? Ya begini, karena memang kacau ya. Ada ustadz di YouTube tuh bilang begitu. Katanya satu keluarga cukup satu.
itu ada satu distorsi tentang mengambil istinbat hukum dari satu hadis. Nabi memang pernah berdoa dalam hadis ketika beliau menyembelih hewan kurban. Nabi itu kan, jadi kurban itu ada 3 level. Ada kurbannya orang yang sangat pas-pasan, hanya 1 kambing. Pernah Nabi kurban 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya. Tapi ada kalanya pernah Nabi kurban dengan 2 kambing. Untuk siapa? Untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umatnya. Tetapi ingat, Nabi pernah kurban dewekan untuk diri sendiri dengan 100 ekor onta. Sayangnya Ustadz yang ceramah itu nggak ngejelasin 100 onta yang Nabi kurbankan untuk diri sendiri. Jadi jangan bilang Nabi selamanya bangsa, Nabi selamanya miskin, jangan. Saat Nabi hanya punya 2, beliau bilang apa? Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ada hadis yang pertama itu, baca yang di ujung hadis. Nah, sayangnya Ustadz yang hanya ngambil 1 hadis ini, tuh Nabi kurban 2 kibas untuk dirinya, keluarganya, umatnya. Lalu praktekkan diceramain ke umat. Yang kaya jadi senang, makin senang. Berarti 1 cukup bareng-bareng. Yang pelit makin bakhil, yang pelit makin korek, gitu kan? Harus lihat tuh hadis lain. Nabi pernah kurban sendirian 100 ekor onta. 1 onta 35 juta. Kali 100 berapa? 30? 3,5 miliar? Nah iya. Pernah gak kita kurban begitu? Kadang-kadang saya Ustaz cuma 1 hadis ceramahin. Apalagi bilang-bilang orang Indonesia itu Islam keturunan. Ya Allah, marah banget ulama gitu loh. Seakan-akan kita bodoh semua. Gini Pak Eko kesimpulannya. Kalau dalam 1 keluarga itu hanya mampunya 1, tetap ditujukan ke 1 orang. Dialah yang mendapat fadilah kurban. Kurban hukumnya sunnah. Sepakat ulama bahwa hukumnya sunnah. Jumhur ulama hukumnya sunnah. Ya. Tapi lihat keutamaannya. Nah, kalau sekeluarga itu hanya mampu 1 ekor kambing, maka yang mendapatkan fadilah keutamaan kurban seperti bulu kambing gitu itu untuk si pekurban. Tetapi sudah menggugurkan sunnah kifayah bagi keluarga yang ada di rumah tersebut. Artinya sekeluarga itu mendapatkan percikan pahala juga. Cuma fadilah keutamaan naik kendaraan sebagai saksi nanti itu yang kurban. Siapa yang namanya yang tertulis tadi. Tetapi sekeluarga atau kurban 1 itu cukup menggugurkan sunnah kifayah dalam keluarga rumah tangga tersebut. Harusnya begini cara menjelaskannya. Jangan sepotong-potong, cukup 1 bos keluarga. Pantas kayaknya nambah-nambah kurban begitu. Sayangnya kita pada ngaji YouTube gitu. Jadi begitu penjelasan mereka. Sampaikan ke anak kita, kurban itu bukan setahun sekali, bila perlu tiap tahun. Karena Nabi juga tiap tahun. Lagi susah ya cuma 1 kibas, lagi rumahnya dia 2 kibas. Tapi ketika Nabi banyak pemberian hadiah daripada raja-raja, dapat onta 100, dikurbanin semua. Sebagian beliau yang potong, sebagian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi itu kurbannya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu baik kok penjelasannya. Ada lagi silakan. Enggak, baik. Kalau kurban untuk orang meninggal itu baiknya atas nama saya pribadi atau atas nama yang Atas nama langsung ke orang yang kita tuju, Pak. Jadi nanti itu kendaraannya beliau, kendaraannya orang tua kita. Tapi ada paham yang mengatakan masa orang udah meninggal kurban sih. Nah ini pemahaman yang salah gitu. Ada juga tetap, ya tetap. Jadi ingat nih, Nabi ketika beliau berkurban 2 kambing kibas di Kabsaini, 2 kambing kibas itu, doa Nabi apa? Ya Allah, terimalah kurbanku, kurban keluargaku, dan kurban dari umatku. Kemudian beliau pernah wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jika aku meninggal, maka kurbankanlah untuk diriku dan untuk keluargaku. Nabi meninggal, jika aku meninggal, kata beliau, ini ngasih wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka kurbankanlah untuk diriku dan untuk keluargaku.
Maka Sayyidina Ali melakukan wasiat Nabi. Setiap itu beliau kurban 2 kibas, 1 untuk Nabi, 1 untuk keluarga Nabi. Jadi sampai. Dan itu menjadi kendaraan bukan buat kita, buat orang yang kita tuju. Tetapi buat kita tentu mendapatkan pahala kesolehan kita seorang anak. Jadi jangan yang enakin yang mati. Jika kita dapat, sama ketika kita mengakekahkan diri sendiri, yang harusnya tanggung jawab orang tua. Karena orang tua kita nggak mampu atau nggak tahu hukumnya dulu, nggak tahu takal utama atau fadilahnya. Ketika kita sudah mampu, kita kurban akekah untuk diri sendiri, itu kita sama saja meringankan beban orang tua kita. Mendapatkan pahala apa? Pahala kesolehan kita seorang anak kepada orang tua. Itu banyak. Jadi tetap itu kendaraannya orang yang telah meninggal, hewan kurban insya Allah. Silahkan dikurbankan. Lalu harusnya pertanyaan begini, Pak Ustaz, pilih kita dulu yang kurban apa orang tua dulu? Sudah meninggal, itu pilihan. Jangan mesti pilih yang mana. Kalau umpama kita yang mendahulukan orang tua kita, apalagi seumur-umur nggak pernah kurban, seingat kita dan orang tua kita nggak pernah kurbankan dulu orang tua kita. Kalau kita masih hidup, masih ada harapan untuk kurban atau kurban, gitu. Tapi kalau saya dulu lah, nanti berikutnya orang tua saya nggak jadi soal. Jadi nggak ada pilihan sebenarnya. Tergantung kita memilih yang mana. Mau mendahulukan orang tua kita sudah meninggal atau kita jual, itu silakan. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Saya rasa sudah cukup. Tinggal kita perbaiki saja pendiskusian daging kurban di musola kita. Teruskan yang sudah terbiasa. Jangan dikurang-kurangin, jangan dirusak-rusak lagi. Jangan lagi ikutin budaya buruk, kebiasaan jelek yang sebelumnya begitu buruk. Mudah-mudahan kita Allah berikan kepada kita rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah, sehingga nanti kita bisa kurban semua. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.